inan-inan kosong paju di depan ya supaya kita masuk dalam ibadah. Cek 1 2. Iya, kemudian sekedar penyampaian atau informasi bahwa kedua saudara kita, mempelai perempuan dan laki-laki, ya bisa duduk di lumbung saja di atas, ya. Di sini. Oh iya. Aduh, bisa. Di depan. Nanti pegang aja. Halo William. Bunga karangku kukua salama merampak sia salama kaborok lako dak dua anak batu syulu atau apapun sebutannya menurut pribadi kita masing-masing terhadap dua kekasih kita. Salama si tamu malik lako kita mintu angga solanasang. Salama makaruen si hidup pakaborok lante
tanga-tangana kaparanuan lante tarampak tongkonan atu iate ku tole paku kuah salama lako kita solanasang. Sebelum saya membacakan beberapa rangkaian acara dalam ibadah persiapan perkawinan dua saudara atau anak kekasih kita, kukua tabe lako mintu pemangku ada tu anggama jorian atu yate mairingan na mesiman na lako to sitaranak sangka ajaw te tongkonan kaparingesan buntu. Tabe lako angga to di palindo na puluhan to di pabarrena allo mintu taruk pe kapuangan tu angga majorian lan atu yate tabe lako indo la lanna te tondok la butun na jomai inan senga. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pantilang bersama dengan segenap jajaran pemerintah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh hamba Tuhan, segenap majelis gereja yang sempat hadir dari berbagai denominasi, organisasi yang ada, yang sempat hadir pada kesempatan ini. Tabe lako kita mintu solanasang rumpun keluarga tu angga majorian lante tarampak kaparanuan atu yate kukua ta pasak kamu painanta solanasang ta tuutun lante kaparanuan la tama kasih pulungan laum pasaka ite da dua anak batu sulu tula mentama rampanan kapa masyang allo. Adapun susunan acara pada kesempatan ini dalam rangka ibadah persiapan perkawinan Saudara William Riman Ratu Eskom dan Saudari Janet Bintang dan Duru ST sebagai berikut. Yang pertama pembukaan seperti yang sedang berlangsung. Yang kedua penyampaian dari pemerintah dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan ya ketertiban dalam suasana yang akan kita hadapi di tempat ini. Kemudian setelah itu ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Karatuan, yang nantinya sebagai pelayan firman adalah Bapak Pendeta Trianto Buraalo Patandian. Kemudian sebagai liturgis Ibu Damaris STH. Kemudian setelah ibadah ada hiburan, yaitu dance dari Besti Squad BTP. Ya. Setelah itu ada lelang natura. Kemudian setelah itu penyampaian majelis gereja, dan sebagai terakhir adalah penutup. Ya, itu beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak Kepala Desa dengan hormat disilakan.
kasih atas waktu yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatabe na lako kita solan asal tak mau ku sabu satu persatu status dan jabatan kita masing-masing, yaitu PKTB ku Susi Basia tu na sampaikan mau pemandu acara Nina untuk mengefisienkan waktu. Susi tu di Pokada kumua penertiban laku kita solan asang yate kata penertiban sebenarnya sudah tidak asing bagi kita. Penertiban ini kita senantiasa lakukan di mana-mana, di rumah, di lingkungan. Jadi mari kita aktif untuk beribadah, dalam hal ini persiapan pernikahan saudara atau saudari dari kedua mempelai. Ya, mari kita tenang, jangan kita adik-adikku jangan mengganggu aktivitas di lingkungan. Itu pertama. Kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan yang dilaksanakan di tempat ini ada surat izinnya. Yo, dan surat izin namun laku bahasa hanya poin-poin ke bawah. Karena budaya teh untuk menghemat waktu, saya bacakan sedikit. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Luwu Sektor Bastem. Surat izin. Permohonan izin keramaian dari saudara Arianto, yaitu izin keramaian dari Desa Pantilang nomor 94 DP BTU SPK 12 2025, yaitu tanggal 29 sampai tanggal 30 Desember 2025. Memberikan izin selaku penanggung jawab Arianto, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun Salubua, Desa Salubua, Kecamatan Basesan Tempe Utara, Kabupaten Luwu. Bentuk keramaian: hari tanggal Senin 29 sampai Selasa 30 Desember 2025. Tempat di Dusun Buntu Balak, Desa Pantilang, Kecamatan Basesan Tempe Utara, Kabupaten Luwu, dalam rangka pesta pernikahan. Pesertanya yaitu rumpun keluarga dan undangan. Sebagai catatan, penanggung jawab mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan yang dimaksud. B. Wajib mencegah supaya peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat permohonan izin. C. Wajib melapor dalam 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polri atau Polsek setempat. D. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang lain yang diberikan pejabat setempat sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila mana terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat izin ini, petugas atau kepolisian dapat membubarkan atau memberhentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Surat izin ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal tersebut ada kekeliruan akan diralat seperti itu. Setelah selesai kegiatan, maka penanggung jawab akan melaporkan hasilnya
Hei, Jayapura. Iya tuh ya, katanya gitu. Oh iya, jadi yot di sana deh. Kapan kau datang? Mana anu? Opir tidak datang opir. Kayaknya di Toraja. Oh, di Toraja. Oke, baik. Langsung kan? Iya. Oh iya. Oke, mantap. Ya, keluarga dari Jayapura. Lanjut. Oke. kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan. Terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua, khususnya di Desa Pantilang, dua dusun ini, dusun Balak sama dusun Pantilang, karena musim hujan, tak bersih-bersihkan piring atau selokan depan konon tak paling tidak, karena jangan sampai ada efek-efeknya bahwa masa bisa banjir jalur buntu. Secara logika kan hal-hal yang tidak mungkin untuk bisa banjir dataran tinggi. Yo tak sore-sore itu di depan Banata yang ada plastik atau sejenisnya sampah, mari kita bersihkan. Usaha itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas ucapan dan tutur kata saya yang kurang berkenan bagi kita semua, saya mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Oke, salam. Itu penyampaian dari Bapak Kepala Desa Pantilang. Pada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ibadah kepada hamba Tuhan yang akan mengambil bahagian dalam ibadah ini. Dengan penuh kasih disilakan. Shalom, Shalom. orang tua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk keluarga yang berbahagia atas persiapan perkawinan saudara William Liban Ratu Eskom dan saudari Janet Bintang dan Lulu STH. Esther, kita sama-sama terus memuji memuliakan Tuhan karena kita percaya Selamat bahwa dari kita Jayapura. semua Oke, ciptaan seri Tuhan. Pak Buang. Memuji Oke, baik. memuliakan namanya dan meninggikan kuasanya. Mari kita satukan hati pikiran kita, meninggalkan segala Salam dari kesibukan Jayapura kita. katanya. Kita menghadap Tuhan Dari seri dengan Sari memuji Pabuang, memuliakan ya. namanya. Semua Oke, yang keluarga tercipta Jayapura baik. sudah hadir di sini juga. Yang memungkinkan Oke, berdiri, baik. mari kita berdiri. Kita sama-sama menyanyikan semua yang tercipta. Semesta,
dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari kita menaikkan mazmur kita kepada Tuhan dari kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Oke, Sedi Ratu, halo nenek. Oke, Siska mau buang. Ada orang Jayapura pakai baju. Kita akan baca secara bergantian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kembali kami menundukkan kepala kami, seraya hati kami tetap bertuju kepadamu, menikmati kasih setiamu dalam setiap rangkaian yang boleh terjadi dalam sukacita yang dirasakan oleh William dan Yosa. Kami percaya ya Tuhan, pintuan kasih yang selalu ada bersama-sama dengan kami,
mendengarkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar senantiasa firman-Mu ini. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kami semua ketika kami dalam kesalahan ya Tuhan, pelanggaran dosa. Ampunilah kami, agar kami dilayakkan ya Tuhan untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Ini sering kali dipakai ketika dalam pembinaan. Sering kali dipakai ayat ini untuk menyatakan bahwa oh benar, ada karya Tuhan di dalamnya. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada keseluruh, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah yang firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Berbahagialah kita semua yang senantiasa masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan itu melalui firman yang terus kita dengar dan renungkan dalam kehidupan kita. Mana sumuraka? Guru semangat. Siap-siap oleh William. Kayak tadi malam, Leka. Iya, tadi malam saya tanya William, Tuhan siara kate bahwa kamu siara kate berinisiatif untuk bersama-sama dengan Janet. William dengan malu-malu menjawabnya dengan tanya atau tidak malu-malu, agak sedikit kecilkan suaranya William dengan nada mengangguk, ya mungkin masih ya bisa juga dibilang malu-malu. Nah sekarang ada Janet di samping nih, bisa kumina bantu itu untuk dengan pertanyaan yang sama. Apakah benar ini inisiatif mi ataukah tabe teh ambeku ngareng kartuan ataukah inisiatif orang tua? Dan mau mic di pasar dia. Iya. Boleh William dulu yang jawab, boleh Janet dulu yang jawab. Atau dua-dua si bantu kamu. Belajar untuk si tolong menolong. Iya,
inisiatif kami berdua. Ya, saya duluan. Wah, berarti ada inisiatif dari William untuk bilang, wah, iya ini mi tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, kalau bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa romantis dan aku ami, dia mi ini kekasih hatiku. Wah, iyo, apapun itu, atau Janet juga mau jawab? Apakah langsung direspon Janet? Iya. Langsung deh, atau dipikir-pikir dulu. Toh masyarakat ya. Yo, apapun inisiatifnya, apapun yang terjadi, apapun inisiatifnya, tidaklah sempurna ketika inisiatif itu hanya 2 orang saja. Saya ulang, tidaklah sempurna jika mau disatukan hanya 2 orang saja berinisiatif. Ya tentunya ada keluarga. Tapi kelengkapan dari semua itu seharusnya berada pada inisiatif Tuhan itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau berdasarkan pengalaman, tak duka pikuras atau masih yang pina cerita pengalaman Pak Pendeta, leka Pak Pendeta. Biarlah nasihat pernikahan Pak Pendeta lebih pengalaman dari saya. Tetapi kita mau melihat inisiatif dari Tuhan, bahwa apakah benar cuma inisiatif laki-laki saja ataukah orang tua saja berinisiatif? Ternyata kalau kita melihat, mari kita melihat bacaan kita. Dalam bacaan kita di sini dia William perhatikan ini. Perhatikan ayat 21. Sebelum Hawa hadir, ini sudah saya ceritakan kemarin di ini. Tapi tidak apa-apa lah. Biarlah kita tahu semua, atau mungkin ada yang sudah dengar. Sebelum Hawa hadir, betul Pak? Sebelum Hawa hadir di ayat 15, lihat tidak baik manusia itu seorang diri. Berarti bukan Adam yang meminta. Bukan Adam yang meminta. Tetapi Tuhan berinisiatif, tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu kemudian di ayat 21 di situ diceritakan bahwa inilah inisiatif Tuhan. Sebelum Hawa hadir, Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Tuh, kalau yang baca di ayat 21 itu, dia dibuat tidur nyenyak. Ya kalau istilahnya deep sleep. Berarti kalau di deep sleep, dia tidur tak enak rasa, tak enak sadingan. Tidur apa? Tidur pulas. Tapi lebih dari itu, kayak seolah-olah dia dihipnotis, lalu kemudian dia tidak sadarkan diri, tidak sadar diri, lalu kemudian disinilah inisiatif Allah itu sendiri. Bagaimana caranya? Dia mengambil tulang rusuk dari Adam, lalu kemudian diberikan kepada, lalu dia dijadikan jadi perempuan. Satu hal yang kita harus pahami, bahwa kalau dia bahasa aslinya dibilang tardema, itu bahasa aslinya adalah kondisi di mana yang tadi saya bilang dia dalam kondisi ketidaksadaran total, yang artinya Adam tidak melihat prosesnya terjadinya itu Hawa, sehingga terjawablah bahwa ini adalah inisiatif Tuhan. Adam tidak melihat proses itu, Adam pun tidak meminta. Oh puang, tapi ibu bayangkan minta gila sih. Oh puang, capek liu nak pelihara apa? Bisakah ku campur bang minta bahasa Toraya na bahasa Indonesia? Bisakah ada orang temani nak? Harapanku duka toh. Bisakah yang ada temani? Tetapi tidak. Itu pun tidak ada terjadi di situ. Itu memang murni inisiatif Tuhan, bahwa aku akan memberikan. Di ayat 18, tidak baik manusia seorang ini, aku akan memberikan seorang penolong yang ini harus tidak boleh dipisahkan ini.
Penolong yang sepadan, bukan hanya penolong saja, tapi penolong yang sepadan. Tidak bisa dipisahkan. Maka tardema itu atau tidur yang pulas itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan menghadirkan Hawa. Kalau dibaca di situ dia membawanya, masih tidur dia bawa dia. Nanti bangun, ada Hawa. Nanti bangun berdia. William ini mau saya bilang bahwa Janet memang tadi yang dicerita itu adalah inisiatifmu, itu tidak bisa dipungkiri, ataupun ada inisiatif keluarga sampai pada hadir, sampai pada terjadi hari ini. Tetapi tidak dipungkiri bahwa kesempurnaan ini, pertemuan dan penyatuan ini adalah keinginan Allah. Ini yang sering kali kita tidak sadari, bahwa apa yang terjadi ini inang memang jatuh cinta, atau orang tua yang suruh, atau karena memang umur. Tetapi tidak, ini memang inisiatif Allah untuk senantiasa menyatukan kita. Sekali lagi saya ulang, inisiatif Allah. Kalau dibilang inisiatif, ada otoritas. Otoritas itu adalah ada kuasa, ada kehendak dari Allah sendiri untuk menyatukan Adam dan Hawa, untuk menyatukan William dan juga Janet. Sehingga pada akhirnya paralu memang untuk dikatakan bahwa dia harus diperhadapkan pada altar kudus, di mana itu pada pemberkatan yang akan disaksikan Tuhan dan jemaatnya. Jadi William, engkau mengatakan tadi bahwa ya, saya punya senter-senter sedikit, ada ini. Tetapi yang harus disadari bahwa Tuhan dengan sengajakan, saya pakai bahasa itu saja, mensengajakan engkau dipertemukan. Sehingga pada akhirnya kalau kita pernah dengar seperti ini kata-katanya, pernikahan itu adalah anugerah Tuhan. Maka pada akhirnya terjawablah, memang pernikahan ini inisiatif Allah yang dianugerahkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak berkata bahwa cuma sekedar berkata saja bahwa ini anugerah Tuhan, saya harus menikah. Tidak. Tetapi kita tahu runtutnya kenapa kata itu disampaikan. Karena memang ada inisiatif Tuhan menyatukan kita berdua. Lanjut. Kan di situ di ayat 8, coba kamu melihat di ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Ini yang menarik, dia bagi dua. Tadi saya bilang jangan potong-potong dia. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan berkata akan menjadikan penolong yang sepadan. Kalau bahasa aslinya itu tabe, kalau saya pakai bahasa itu eser kenekdo. Kalau kita membeda teks ini supaya kita tidak salah mengartikan itu, kata eser itu dimaknai ada anak baptis, ada yang dibaptis kemarin tanggal 25 namanya Eser. Eser itu sahabat tok dan duka yang mau kasih nama anaknya Eser. Eser itu penolong. Dia pakai kata itu Eser, penolong. Di sini sering kali dikaitkan dengan istilah Eset Cailin, sebuah istilah bahwa penolong yang dimaksud adalah, pernahkah dengar istilah seperti ini? Di balik laki-laki yang perkasa ada perempuan yang tangguh. Nah ini dia Eser kanekdo itu, bahwa laki-laki tidak boleh seorang diri saja, harus ada perempuan yang tangguh di sampingnya. Saya pernah ditanya, ini juga pernah saya pernah ditanya pas saya cuci baju, nah paralumi
daka mamana. Saya jawab, oh iya. Tapi kalau hanya itu berarti saya mencari pasangan bukan penolong, tapi iya terima kasih, pembantu. Maka dia tidak masuk dalam istilah yang dianugerahkan Tuhan. Seharusnya dia memang penolong yang bukan hanya sekedar mencuci, bukan hanya menjaga anak, tapi dia betul-betul mendampingi istri suaminya untuk dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Paling sederhana yang sering saya contohkan di Sion Karatuan itu adalah biasa kalau jaga anak tabek lah ke kita. Iya toh anak minta biasa jaga. Mama, oh terpakulah di dalam kepala kita bahwa yang jaga itu anak adalah mama. Kurang. Ada ambekku di sini mengaku bahwa papa anak juga. Ada bapak. Iyo, memang kita ndai bahwa yang melahirkan mama, tapi yang membuatnya lanjut tak siari mandu masalah. William banyak-banyak teh nasihat William. Tak aku singgung teh tapi sama juga belum berpengalaman siapa. Iya tuh udah jadi orang tua. Tak iya sekolah nah. Jadi dia belajar dari pengalaman. William kita lanjut kita bahas Alkitab. William, engkau hanya akan berfungsi sebagai laki-laki yang seutuhnya kalau penolong yang sepadan itu ada di sampingmu. Kalau belum ada berarti belum utuh. Dan begitu juga sebaliknya. Janet akan berfungsi menjadi perempuan yang seutuhnya ketika ada laki-laki di sampingnya. Sehingga kata tidak baik seorang diri itu terjawab sudah. Dia pakai kata it's atau laki-laki dan juga isa perempuan. Meskipun perempuan diambil dari laki-laki, namun laki-laki baru akan menemukan jati dirinya ketika ia didampingi oleh perempuan. Dia menjadi, dan juga begitu juga perempuan akan menjadi seorang perempuan yang utuh ketika laki-laki hadir di samping. Tuhan terkata. Jadi kalau dikatakan sepadan, seharusnya ini bukan tentang laki-laki dan perempuan. Ini tentang pasangan. Kalau dikatakan sepadan, ini bukan tentang, kalau dalam hal ekonomi, gajiku lebih tinggi daripada gaji perempuan, atau sebaliknya. Itu bukan tentang itu. Tetapi apa yang aku punya adalah milikmu. Apa yang engkau punya adalah milikku. Sehingga pada akhirnya kata sepadan itu menjadi bermakna bahwa engkau telah disatukan dalam daging karena engkau telah menyatukan itu semua. Yang ketiga, coba lihat di ayat 22. Ada manusia itu. Kita garis bawahi di situ kata membawa. Kalau kita merujuk pada kata aslinya, tidak mau seburan siapa susah marah tuh kata aslinya. Kita garis bawah saja kata membawa itu berarti bisa dikuat dalam artian Alkitab itu menggandeng atau menghantarkan langsung kepada Adam. Sekali lagi, dia menggandeng atau menghantarkan langsung kepada Adam. Berarti perkawinan ini bukan sekedar urusan cinta dua insan yang saya bilang tadi. Bukan sekedar penyatuan dua keluarga atau penyelesaian ataupun adat. Bukan hanya itu, tapi dalam kesempurnaannya sekali lagi saya bilang
adalah prakarsa ilahi atau karya Tuhan, atau dibilang inisiatif Tuhan. Karena Tuhan yang telah memperjumpakan engkau dan Tuhan yang membentuk lembaga. Artinya lembaga yang dimaksud ini adalah mensahkan engkau menjadi sebuah rumah tangga. Di mana itu? Di altar yang suci itu, di dalam gereja nanti. Ketika engkau mengaku, ya saya mengaku, ya saya berjanji, lembaga itu telah sah menjadi sebuah yang disebut dengan keluarga. Maka seharusnya ketika lembaga itu disahkan dalam altar yang kudus, maka ada keterlibatan Tuhan di sana. Ada keterlibatan Tuhan di sana. Ia yang berinisiatif. Kalau kita bertanya bahwa Tuhan terlibat di dalamnya, percayakah kita bahwa Tuhan itu kudus? Maka seharusnya pernikahan itu harus menjadi sebuah kekudusan dalam sebuah rumah tangga. Tidak boleh tidak. Kalau boleh saya melenceng sedikit, kalau saya menarik dari tema Natal tahun ini, apa minta temanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Lihatlah. Seharusnya kalau melihat di situ, ini saya pernah khotbahkan di PPGT. Saya bilang bahwa karena Yusuf menghargai Maria yang mengandung Roh Kudus itu, yaitu Yesus. Ketika Maria mengandung itu, dia tidak pernah sedikit pun dari 9 bulan itu tidak pernah disentuh, karena ia ingin menjaga kekudusan itu. Sama dengan hari ini, ketika engkau telah disatukan oleh Tuhan, seharusnya kita menjaga kekudusan itu. Jangan pernah merusak perkawinan itu dengan pengkhianatan. Karena yang menginisiatifkan kita menyatu adalah Tuhan. Ketika kita merusak dengan pengkhianatan rumah tangga itu, maka engkau tidak berhadapan dengan pendeta, tetapi engkau akan berhadapan dengan yang membuat engkau menjadi satu. Engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Jika pada akhirnya hanya saya mau bilang bahwa jagalah kekudusan rumah tangga dalam sebuah kesetiaan. Kalau bahasanya tadi malam saya bilang hesed itu kesetiaan. Terakhir, ini singkat saja untuk saya bilang tapi sebenarnya ini yang harus bilang ini Pak Pendeta, karena dia sudah merasakan. Kalau diistilahkan welcome to bahasa Torajannya atau bagian pedalaman, welcome to reality. Selamat datang di kenyataan hidup berumah tangga. Leka, bisa Indo-Indo nanti jawab ini beresponnya. Besok kamu berdua akan memasuki sebuah babak yang baru yang disebut dengan babak di mana engkau akan menyatakan janji Tuhan, menyatakan janji itu lalu kemudian di hadapan Tuhan. Pertanyaannya begini, leka ibu-ibu, kan biasa di kuasa suci selamat berbahagia, leka tongan siara kata berbahagia taruh gikilah mak rumah tangga gitu. Kamu menjawab sahabat tapi aku tongan kata yang seharusnya yang dibilang adalah selamat ribet rukun, untung atau malang, suka atau duka. Karena kita tidak hanya melulu tentang bahagia, tetapi ada untung rugi ataupun suka duka, untung atau malang itu ada terjadi di situ. Rumit pasti, susah iya, tidak mungkin tidak. Leka pasti.
Tetapi ingat, karena ini adalah di ayat 18 tadi, karena ini adalah inisiatif Tuhan. Ini nyatalah bahwa perkawinan itu adalah anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk senantiasa merasakan dan memaknai kasih Tuhan itu. Terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Itulah firman yang boleh memberi kita pengharapan untuk terus berharap kepadanya. Kita akan merespon firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, terus mempersembahkan hidup dan apa yang ada pada diri kita. Dari Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
Oke guys. Kalau Guys. semuanya kereba guys. Kalau bagus guys. Semakin dingin banget kita udah. Iya. Kopi dulu. Kopi biar baik. Sangat tinggi. Oke. Setelah kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama membawa seluruh harapan dan juga segala pergumulan kita melalui syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari bersahabat. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hal-hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, William dan Janet, Engkau memperjumpakan mereka, Engkau mempersatukan mereka esok hari di altar-Mu dalam pemberkatan perkawinan. Banyak hal yang boleh mereka hadapi dalam mempersiapkan ini semua. Kami percaya tuntunan kasih-Mu yang selalu ada bersama seluruh rumpun keluarga, baik keluarga William maupun keluarga Janet, sehingga pada akhirnya mereka pada sampai titik untuk menyatakan janji Tuhan itu di depan Tuhan dan umat. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, sertailah setiap orang yang terlibat di dalamnya. Majelis Gereja Mutiara Pantingan, Pendeta Suami, Penatua dan Diaken yang akan mengangkat pelayanan esok hari ya Tuhan dalam pemberkatan perkawinan. Engkau yang senantiasa memperlengkapi mereka pun keluarga ya Tuhan, dalam mempersiapkan diri mereka, dalam menyatukan hati mereka. Engkau yang senantiasa berkenan pun ya Tuhan, siapkan hati, pikiran William dan Janet untuk senantiasa mereka berpusat hanya kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan ini adalah inisiatifmu. Maka seluruh kehidupan, termasuk ketika mereka berumah tangga, Engkaulah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk orang-orang yang terlibat, baik itu panitia, ambek tondok, aparatur pemerintah, semuanya bersinergi bersama dengan majelis gereja sehingga semuanya boleh terjadi. Kami bersyukur untuk hari itu ya Tuhan, sehingga kami nyatakan pun melalui persembahan yang kami beri, kiranya itu semua yang kami berikan ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi bagian dalam pelebaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan kami terus menyatakan iman bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Cukupkanlah segala kebutuhan kami ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami terus diajar untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami, untuk terus menyatakan kasih setia Tuhan, sehingga kami bersama-sama menikmati kasih-Mu. Keluarga ini ya, duduk santai. Muncul kita. Muncul kita. Hai guys, kami lagi menonton. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan kami dari Bastem. Iya. Itu tuh ada Ibu Degara di dalam nih, yang dalam gudang. Iya, keluarga yang dari jauh. Komen tuh dah. Iya, komen kita wah. Iya. Titip salam dulu Kak. Ya, ada di masuk. Wah, tolong jangan di situ dulu Kak. Wih, mantap tuh ada kerjasama yang baik ya. Sama yang baik. Oke, ya. Sangatlah tipis. Oke. Pagi tadi datang ya. Saya ditelepon mama Oh iya. Kenapa? Sudah minum obat Kak? Sudah minum obat? Sakit dia mati kamera dulu. Iya. Sedih dulu ya.
Sangatlah pipi. Oke, baik. Mana ruang kanina Allah? Mana ruang kanina? Kita mga dito na ruang kanina. Patungan kita. Mari ka masasautan na sa ikas. Lanyan doon na. Anak-anak kanina pa. Ako ya pa sa tayo. Dami ang lain yung may nang lajutan. Kaya balik ka di ka dalam sini. Ilang ton video ka kaya sebentar. Sana lan. Dari na pasti kamu lang mini. Diri. Halo. Halo. Apa kabar? Baru datang kan? Mantap, selamat sore. Selamat malam. Mandi dulu ah. Iya, betul. Ayam. Kung sarado te dalam ke kada. Nanti kamu dibuat di dalam sembunyi. Enggak kita mau. Mau na Halo. kita saksa. Enggak mau kita saya. Atole. Iya, Nabi tidak usah Mia. Ada nanti. Cepat sih boleh. Berjalan sih. Iya tapi makan desa ke Labuan. Yang gerakan sudah saya bilang komunikasi Ya, oke baik. Bagaimana kabar Ibu? Baik. Baik. Terima kasih. Sekali terima kasih. Orang tua, saudara-saudaraku yang terkasih dan seluruh kita yang ada di sini, pergilah, nyatakanlah bahwa pergilah dan nyatakanlah di dalam dirimu bahwa perkawinan ini adalah anugerah Tuhan. Maka lakukanlah semua ini berpusat pada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum saya melangkahkan kaki saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk majelis gereja Jemaat Mutiara Pantilang dan juga keluarga untuk bersama-sama kami mengangkat pelayanan ini. Terima kasih juga untuk seluruh yang boleh hadir dengan rekan-rekan pelayan saya, Lega, Eti dan juga Damaris yang terus mengangkat pelayanan ini. Halo. Saya mengucapkan selamat ribut rukun untuk Janet dan juga William, dan saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru di 1 Januari 2024. Tuhan yang memberkati. Oke, baik. Kita mensyukuri persekutuan kita pada hari ini. Besarlah kasih Bapa kita selalu melingkupi kita untuk terus menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita nyanyikan besarlah kasih Bapakku selalu melingkupi. Oke, mantap. Oke, baik. Basten sama Tuhan. Oke, kakek.
Kurangnya dulu. Salam dulu ke Jayapura. Selamat melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita. Shalom. Iya, oke. Oke, demikianlah ibadah pranikah, ibadah syukur. Nah. Gaya bebas. Iya, gaya bebas. Jangan gaya bebas, jangan sampai setahun. Kayak kupu-kupu kah? Kelihatannya barang mahal. Ya. Ya, oke lah, sebentar malam kita akan dihibur oleh Salma Margaret di sini. Oke, bye. Bintang. Salam-salam semua majelis dulu. Ya, demikian ibadah persiapan pemberkatan perkawinan yang telah kita ikuti bersama. Kepada segenap majelis gereja Toraja Jemaat Sion Karatuan yang telah mengangkat pelayanan mimpin ibadah pada malam hari ini, atas nama majelis gereja Toraja Jemaat Pantilang mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih.
kasih pemandu acara. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tiba-tiba ditunjuk, padahal tadi kepikiran karena terlambat datang. Nah, ditiru di siapa? Obok. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir membersamai kita di syukuran pranikah keponakan anak Willy dan Bintang. Yang saya hormati tokoh-tokoh adat tokoh parenge, tokoh agama, dan seluruh rumpun keluarga yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya berdiri sejenak untuk mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh rumpun keluarga yang hadir di tengah-tengah keluarga pada malam hari ini. Tentu bagi seluruh rumpun keluarga, malam hari ini akan menjadi malam yang panjang, khususnya lebih lagi kepada Willy dan Bintang, karena besok hari mereka akan duduk di pelaminan sebagai calon keluarga baru. Kami sungguh merasa bahwa dalam sukacita ini kami tidak sendiri, begitu banyak keluarga yang saling memberi dukungan untuk lancarnya prosesi acara demi acara sejak rencana ini disiapkan sampai hari ini, ketika ada prosesi acara pelamaran Ananda Shelin dan Joshua, dan kemudian Mak Paken Pangan membawa pangan Willy dan Bintang. Semua rencana boleh berjalan dengan baik. Begitu banyak keluarga yang memberi dukungan, dan malam hari ini kita pun dalam ibadah pranikah ya, ada banyak keluarga juga yang boleh membersamai kita dalam ibadah ini. Karena itu, mewakili keluarga, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Erdianto. Terima kasih kepada seluruh majelis gereja Karatuan, bekerja sama dengan majelis gereja pimpinan majelis gereja Pantilang ya, bersama dengan pendeta ya biasa kan dia sangat nasabuk nama-nama Manado kah pendeta Swen ya,
tentu semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, karena apa yang telah disiapkan oleh keluarga kemudian didukung oleh gereja, akhirnya prosesi itu berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta, terima kasih kepada majelis gereja, terima kasih kepada seluruh rumpun keluarga. Dan tentunya bagi keluarga sangat mengharapkan untuk kehadirannya besok hari di tempat yang sama ini, untuk kita memberikan dukungan kepada Willy dan Bintang. Ya, ini adalah acara puncak dan sangat diharapkan, Willy dan Bintang sangat mengharapkan kita semua untuk kembali hadir bersama-sama dalam acara prosesi pernikahan, pemberkatan nikah di gereja, dan kemudian hadir di tempat ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Iya, demikian sepatah kata dari keluarga yang telah disampaikan oleh Siamde. Kepada Siamde yang telah menyampaikan, kami ucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Si taruna acara tu Latalingkai, ya ada hiburan, ya jadi yaitu hiburan ini tuh Jawa dah kau nangai ya, hiburan dari Besti Squad BTP ya, dance ya, yang nak kami itu matuam tempo kada nang kiko bahamu dance parkuruku beri tempo kada dance ya. Jadi silakan kemudian kami sampaikan kepada kita semua, terutama anak-anak kita, jika ada yang mau menyaksikan, menonton, ya yaitu inan pelaminan biasa, nah rompo pak dekorasi, tapi rupanya ini tak area di mari kita